warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anilia Aulia Rahma dan NPM 2404100181. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ETS mata kuliah Governance Digital dari kelas E. Baik, pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan pemerintah konvensional dengan berbasis digital. Nah, tata kelola pemerintahan konvensional itu umumnya masih menggunakan cara-cara tradisional, seperti datang langsung ke layanan publik untuk membuat surat atau mengurus-ngurus data-data masyarakat, seperti meminta tanda tangan secara langsung atau datang untuk bertemu dan berinteraksi secara langsung. Nah, proses ini membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi serta rawan penyalahgunaan data. Sementara itu, tata kelola pemerintahan digital atau e-government itu sudah memanfaatkan teknologi terkini di era digital, seperti informasi komunikasi yang mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk melakukan pelayanan publik. Melalui sistem digital, masyarakat bisa mengakses informasi atau mengajukan permohonan dan melaporkan masalah secara online tanpa harus datang ke suatu layanan publik atau instansi tersebut. Baik, nomor 2. Jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintahan dan masyarakat. Kesenjangan digital bisa muncul karena tidak semua pihak memiliki akses yang sama terhadap teknologi, baik dari infrastruktur maupun dari segi literasi. Nah, pertama, pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi, terutama jaringan internet di berbagai wilayah yang terpencil, seperti wilayah pedesaan yang sulit untuk mengakses jaringan internet. Tanpa jaringan yang memadai, masyarakat juga tidak bisa mengakses layanan dengan baik. Kedua, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM juga sangat perlu. Pegawai pemerintah harus dibekali kemampuan teknologi agar mampu mengoperasikan sistem digital. Sementara masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi dan pendampingan dalam menggunakan layanan online. Selain itu, program literasi digital perlu digalakkan agar masyarakat memahami cara menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Pemerintah juga menggandeng pihak swasta atau lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas digital publik seperti wifi gratis atau pusat pelatihan komputer di desa-desa. Dengan cara ini, kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat bisa dikurangi secara bertahap. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami oleh implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Negara berkembang menghadapi cukup banyak tantangan dalam menerapkan sistem e-government. Tantangan pertama adalah keterbatasan infrastruktur digital. Banyak wilayah yang masih belum memiliki akses internet yang stabil, contohnya pedesaan atau pelosok-pelosok terpencil. Bahkan ada yang belum bisa menjangkau sinyal sama sekali. Tanpa infrastruktur yang baik, e-government sulit berjalan dengan optimal. Tantangan kedua adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi. Baik pegawai pemerintah maupun masyarakat kadang belum siap menggunakan sistem digital karena kurangnya pelatihan atau keterampilan. Ketiga, keamanan data dan privasi juga menjadi salah satu masalah serius. Sistem digital rawan disalahgunakan jika tidak dilengkapi dengan perlindungan yang sangat kuat. Selain itu, masih ada resistensi budaya dan kebiasaan lama di lingkungan birokrasi, di mana sebagian pegawai masih lebih nyaman dengan cara kerja manual karena dianggap lebih pasti dan lebih aman. Dan yang terakhir, keterbatasan anggaran. Sering terjadi hambatan besar karena membangun sistem digital yang canggih membutuhkan biaya yang sangat mahal dan biaya yang tidak sedikit. Semua tantangan ini perlu diatasi secara bertahap dan kebijakan yang tepat bekerja sama atas lintas sektor. Nomor 4.
Menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pemerintahan digital yang berperan besar dalam membangun kepercayaan publik. Ketika pemerintah menjalankan sistem digital yang terbuka, masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana proses pemerintahan berlangsung, mulai dari pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan. Misalnya, dengan adanya keterbukaan data open data, masyarakat bisa mengakses informasi tentang proyek-proyek pemerintahan atau laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara jujur dan tidak menutupi informasi dari publik. Nah, sementara itu, menurut saya, akuntabilitas membuat pejabat publik lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan keputusannya, karena semua aktivitas mereka bisa dilacak dan diawasi secara digital. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah memang bekerja untuk kepentingan umum, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan individu. Nah, pada akhirnya, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan digital akan menumbuhkan rasa percaya, rasa aman, dan partisipasi aktif masyarakat. Kepercayaan publik yang kuat akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan rakyat, serta memperkuat legitimasi lembaga pemerintahan itu sendiri. Sekian dari saya, Anidia Oleh Rahma. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.